Pembelajaran 4 Selasa tanggal 30 Maret PPKN Keragaman Agama. Nah, di Indonesia itu ada banyak sekali agama selain agama Islam. Ada agama Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua ini harus kita hargai ya, saling menghormati sesama umat beragama dengan agama-agama yang lain. Tidak boleh mengolok-olok ya. Jadi harus saling menghargai dan mencintai sesama umat beragama. Nah, kemudian ini menuliskan kembali dongeng. Nah, caranya menulis dongeng ditulis kembali yaitu dibaca dulu. Setelah dibaca, dipahami. Iki sajane ceritanya tentang apa sih dongengnya itu? Nah, kalau sudah paham ceritanya tentang apa, lalu ditulis lagi pakai tulisan sendiri atau apa yang kalian paham. Sama pahame dongeng iku mau cerita tentang apa. Nah, lek paham cerita tentang apa ditulis dewi. Nggak oleh nyontok toko buku. Nah, lalu ini langsung pecahan seperempat. Seperempat itu 1 dibagi 1, 2, 3, 4 dibagi 4 jadinya 1/4 atau 1/4 atau 1/4 ya. Lalu ini juga diarsir salah satu 1 2, 3, 4 1/4 1 dibagi 2, 3, 4 1 dibagi 1, 2, 3, 4. Lalu berikutnya nih, penilaian pembelajaran 4 tempat ibadah agama Katolik di gereja ya. Vihara itu agama mungkin agama Buddha, masjid agama Islam. Vihara ini kalau nggak Buddha ya vihara Konghucu. Nomor 2, sebutkan agama yang ada di Indonesia. Ini ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu, mengapa menulis kembali dongeng harus menggunakan bahasa sendiri? Nah, kenapa kalau menulis kembali dongeng itu pakai bahasa sendiri? Kita mengingat-ingat dongeng itu tentang apa, lalu ditulis sendiri. Ditulis lagi dan ditulis sendiri. Tidak melihat pada cerita yang ada. Jadi, agar mudah dalam menuliskan dongeng. Nah, ini perhatikan gambar berikut, berapa nilai pecahan dari bagian yang diarsir. Nilainya bagian diarsir 1/2, 3, 4 Bagaimana cara membaca pecahan 1/4? Nih, cara membacanya 1/4 atau 1/4. Kemudian berlari di dalam air. Nih, berlari di dalam air, pemanasan dulu, lalu milih kolam atau tempat yang airnya dangkal ya, cetek, jadi tidak boleh lebih tinggi dari kalian ya, atau sedengkul boleh. Menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air, jadi masuk dulu ke dalam air, diem dulu, dirasakan biar kakinya itu enggak kaget, engkolek kaget sikile kademen. Nah, lalu yang 4, berdiri di dalam kolam dengan tegak dan tangan mengepal. Melangkahkan kaki ke belakang dengan langkah pendek. Nah, lalu berikutnya menemukan informasi pada dongeng. Dongeng mengandung informasi untuk pembaca. Informasi pada dongeng dapat diketahui dari membaca. Membaca dongeng dengan alur cerita secara utuh. Ulangi membaca beberapa kali agar memahami cerita. Jadi memahami cerita pada dongeng itu harus dibaca berkali-kali ya. 2 kali mungkin cukup, 1 kali juga cukup, yang penting kalian paham.
Lalu nah ini ayo kerjakan, ini dikerjakan ya. Ada link di tugas kalian itu diklik, dibaca, lalu ini dijawab. Jawablah pertanyaan berikut nih, dijawab. Siapa tokoh dari cerita tersebut? Nah, yang diceritakan pada dongeng impian kura-kura itu siapa? Dongeng tentang impian kura-kura itu tentang siapa gitu. Nomor 2, bagaimana watak tokoh dalam cerita? Nah, tokoh yang ada di cerita impian kura-kura itu orang hewannya tuh seperti apa, punya sifat seperti apa dia itu sombong, apa dia itu suka marah atau gimana gitu ya. Lalu yang berikutnya, keragaman kegemaran. Keluarga Dina mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Dina gemar berolahraga, ini Dina. Dina sukanya berolahraga. Olahraga membuat badan sehat dan segar. Ayah gemar membaca koran, nih. Ayah sukanya baca koran. Ibu gemar memasak, ibu sukanya memasak. Kakak Dina gemar menyanyi, kakaknya suka menyanyi. Meskipun begitu, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjunjung tinggi kebersamaan. Mereka saling menghormati satu sama lain. Di rumah kalian juga pasti ada ya. Lalu ini tugasnya ini ya, ayo berdiskusi. Halaman 18. Coba kamu cari tahu kegiatan kegemaran dari keluargamu. Yang ada di rumah ada siapa? Ada siapa aja? Ada nenek, ditulis nenek. Sukanya ngapain? Ditulis ayah. Sukanya ngapain? Ditulis. Atau misalnya kakak, sukanya ngapain? Ditulis adik, bisa paman, bude, pakde, tante, bule, paklik, bisa siapa aja di rumah ya. Lalu berikutnya penilaian pembelajaran 5. Berikut cerita dari dongeng impian kura-kura yang tepat adalah ini. Kura-kura ingin terbang. Ternyata informasi dari dongeng dapat diketahui dari ceritanya ya. Lalu kemudian nomor 3, gerakan pemanasan sebaiknya dilakukan sebelum ya. Kalau pemanasan itu sebelum berolahraga. Nana marah kepada Tania. Tania memiliki kegemaran yang berbeda dengan Nana. Sikap Nana termasuk sikap yang tercela, tidak patut dicontoh. Kenapa marah ya? Seharusnya kan menghargai ya. Nih, keragaman di sekitar harus kita hargai. Kemudian pembelajaran 6, menulis kembali dongeng yang didengar. Nih, menulis kembali dongeng yang didengar itu mudah. Dengarkan dongeng dengan cermat dan teliti. Ini kalau dibacakan. Kalau membaca sendiri itu dipahami secara teliti dongengnya. Catatlah hal pokok seperti nama tokoh dan tempat. Tulislah dongeng dengan bahasamu sendiri. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi selalu ada di sekitar kita. Terdapat 2 jenis bunyi, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang terdengar panjang. Nih, contohnya klakson kapal, bunyinya tun, itu udah kenceng, bunyinya panjang. Wis banter dowo suwi ya. Lalu bunyi pendek terdengar pendek. Contohnya bunyi lonceng. Bunyinya ting 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 gitu. Terus yang dengar cuma di sekitar sekolah ya. Jadi itu namanya bunyi. Lalu berikutnya pecahan. Ayo mengingat kembali tentang pecahan. Pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4 nih. 1/2 dibaca setengah atau 1/2, setengah atau 1/2. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Ini 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Pasangkan gambar berikut sesuai dengan pecahannya. 1/2. Benar ya. 1, 2, 3. 1/3. 1, 2, 3, 4. 1/4. Dihitung aja ininya ada berapa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Berarti di bawahnya.
Lalu kemudian penilaian pembelajaran 6. Berikut benda yang menghasilkan bunyi pendek adalah lonceng seperti yang tadi ya. Bunyi yang dihasilkan dari gambar tersebut adalah kentongan pendek ya. Soalnya hanya berjarak beberapa rumah aja ini yang dengar. Lalu lambang bilangan dari sepertiga adalah 1/3. Ini ada donat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tina membeli roti donat, jumlahnya 10. Lalu dibagi sama Danu sama Reni, banyaknya sama, dibagi dengan adil. Jadi dapatnya berapa? 10 dibagi 2, 5. 5 tambah 5 10 ya, jadinya 1/5 karena satu anak dapat 5.